Apa yang kamu lakukan? Lisa, ini kamar mandi pria. Lisa, hentikan. Tidak baik terlihat. Tidak akan ada orang di sini selain Saya Lisa. Kamu orang penting. Kamu harus pergi sekarang. Siapa identitas saya? Saya tidak punya identitas. Lia. Saya hanya seorang wanita. Seorang wanita yang mencintaimu. Tapi saya tidak bisa memberimu apa-apa. Ruda, kamu tahu apa? Setiap kali saya melihatmu tidak bahagia, saya merasa sangat sedih. Long tahu, saya ingin kamu bahagia. Saya bisa memberimu kebahagiaan. Lisa, saya minta maaf. Maaf telah membuatmu tertawa. Sebenarnya tidak masalah. Maaf, Luda. Ruda, tidak peduli bagaimana kamu bersembunyi. Apa yang harus dihadapi. Ibu dan saya sedang membahas perceraian kami. Jika kamu bisa meluangkan waktu, lebih baik segera kembali. Kami menunggumu di rumah. Istri, biarkan saya melihatnya. Apa yang hebat? Saya tidak akan kembali. Apapun yang dia inginkan. Ini yang kamu katakan. Maaf, Chestnut. Bagaimana? Bagaimanapun, Fakcine dan saya masih pasangan. Kita tidak bisa melakukan ini. Saya tidak salah menilai kamu. Berapa kali di malam hari, saya selalu bermimpi kamu memeluk saya dan mengatakan kamu mencintai saya. Tapi saya tahu itu tidak mungkin. Di hatimu kamu hanya mencintai Yimiao. Jadi kamu tidak akan mengkhianatinya. Sebenarnya saya datang ke Nanping kali ini. Saya tidak mengharapkan sesuatu terjadi padamu. Tapi, bisakah kamu memberitahu saya apa yang ada di hatimu? Buka hatimu untukku. Aku sangat senang. Artinya kamu sudah menganggapku sebagai teman dekat. Benar kan? Terima kasih, Lisa. Terima kasih telah memberiku kesempatan ini. Biarkan aku melepaskan rasa sakit yang sudah lama terpendam di hatiku. Katakan saja, aku mabuk. Bangun lagi. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Kamu kembali, duduklah. Aku ada sesuatu untuk dikatakan. Apakah kamu pikir aku tidak bekerja selama bertahun-tahun tidak menghasilkan uang? Apakah kamu mengandalkan Luda untuk menikmati hidupmu setiap hari? Baiklah, hari ini aku akan menghitung. Lihat apakah aku telah berkontribusi untuk keluarga ini. Berapa banyak kontribusi yang telah kamu berikan? Ruda, dengarkan aku juga. Apa yang salah? Silahkan tunjuk saja. Ketika aku mengundurkan diri 4 tahun lalu, gaji tahunan adalah 7.000. Hari aku mengundurkan diri, aku lulus ujian untuk menjadi apoteker berlisensi. Gaji tahunan sekitar 10.000. 4 tahun sekitar 48.000. Ketika aku tidak bekerja, merawat anak-anak di rumah setiap hari, aku menghemat uang untuk pengasuh anak. Seorang pengasuh sekitar 800 yuan per bulan. Itu hampir 40.000 yuan dalam 4 tahun. Baiklah, pengasuh bekerja 8 jam sehari. Tapi bagaimana dengan aku? Bekerja setidaknya 12 jam, tidak menghitung uang. Aku belum membeli sepotong pakaian dalam 4 tahun. Aku belum membeli sepasang sepatu. Aku belum membeli tas. Aku telah menghemat setidaknya 20.000 yuan dalam 4 tahun terakhir. Rumah ini dibeli seharga 25.000 yuan. 20.000 adalah dari penjualan rumah kami yang lama. Bagaimana dengan 50.000 lainnya? Ini adalah uang yang Ruda dan aku tabung. Rumah yang lama. Ruda dan aku punya 20.000. Aku memberi 30.000. Masih ada 50.000. Itu uang yang Xiao berikan kepada kami. Ibu, kalau kamu pikir aku merasa bersalah untuk keluarga ini, kalau kamu belum memberikan kontribusi apapun, Ruda, kamu juga harus berpikir begitu. Aku pikir kita bisa bercerai, tapi aku perlu mendapatkan apa yang pantas untukku. Dan ibu, bukankah kamu selalu menginginkan cucu laki-laki? Ruda sangat berbakti. Aku akan membawa si kecil ikut denganku. Tapi sebelum Ruda dan aku berpisah, aku punya setidaknya setengah kekuatan pengambilan keputusan di keluarga ini. Maka aku bisa memutuskan siapa yang pergi dan siapa yang tinggal. Ibu, kalau kamu ingin mengunjungi anakmu di masa depan, kamu bisa datang kapan saja. Tapi kalau ada orang lain yang datang, setidaknya dengan persetujuan kita. Ruda, kalau kamu pikir ini salah, kamu bisa mengatakannya. Aku tidak ingin bermain petak umpet lagi. Aku tidak tega meninggalkan Miao dan Xiayuer. Aku tidak tega meninggalkan rumah ini. Maruda, aku punya sesuatu lagi untuk memberitahumu. Kamu tahu apa yang paling aku putus asakan? Bukan ibu, bukan Yongle, itu kamu. Kalau kamu tidak peduli, seberapa keras pun aku berusaha, itu tidak ada gunanya. Aku
Segera setelah kamu kembali. Aku tahu keluarga ini akan selamat. Itu. Apa kamu masih ingin bercerai denganku? Lihat dirimu. Keputusannya ada di tanganmu. Istri. Maaf. Aku salah, aku minta maaf. Bukan anakku yang kejam. Bagaimana kalau ini, kamu kirim sesuatu yang berguna dan kembali. Berhenti bicara. Kalau kamu ingin menyalahkan seseorang, salahkan aku. Jangan salahkan Miao Miao, itu bukan salahnya. Kamu adalah perempuan, Miao Miao juga perempuan. Jika kamu adalah dia. Kuharap kamu berhenti bicara. Jangan bilang apa-apa. Meskipun aku bukan anak kandungmu. Tapi di hatiku. Kamu adalah orang tua sejatiku. Ada ikan kecil tidak? Kamu pergi tanpa melirik. Setelah itu dia seharusnya tetap berbakti kepada orang tuanya. Ayahku meninggal. Dia lari beberapa jalan di malam hari. Mengambil semua tabungan di rumah. Biar aku bawa pulang, tapi aku takut kamu akan sedih. Dialah yang dengan inisiatif membawamu ke sini untuk tinggal. Dia sendiri mendapat masalah besar di pekerjaannya. Dia menanggung semuanya sendiri. Kali ini kejadiannya jadi seperti ini. Haha, dia masih memperlakukanmu seperti harta. Aku tidak pernah menggunakan ini untuk menyakiti siapapun. Ya? Aku tidak bisa terus mengikuti kebingunganmu. Aku harus melindungi rumah ini. Nak. Maaf. Ini dari hati ke hati. Perasaan ini terkadang seperti ini. Tidak ada benar atau salah, tapi kamu harus membuat pilihan. Jadi, menurutku sangat kejam membiarkan Ruda membuat pilihan seperti itu. Bagaimana jika Xiayuer mengalami hal seperti ini ketika dia besar nanti? Aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Ya ampun, ada kesalahan tata bahasa dalam kalimatmu. Aku akan membetulkannya. Pertama-tama Ruda sudah dewasa. Dia membuat pilihan ini atas kehendaknya sendiri. Bukan kamu yang memaksaku melakukan ini. Kedua, ketika ikan kecil itu besar nanti, bagaimana kamu bisa menjadi ibu mertua? Akankah kamu menjadi ibu mertua? Menantu laki-laki dan ibu mertua biasanya memiliki hubungan yang baik. Bahkan jika kamu punya kesempatan menjadi ibu mertua di masa depan, kamu tidak akan pernah menjadi tipe orang yang kamu benci. Percayalah padaku. Kamu bilang begitu. Aku merasa lega. Tapi yang kedua itu yang paling meyakinkan. Hei, aku harus senang. Mertua ini mertua. Hidupku tidak perlu. Oh. Qiao Ziwan. Yah, aku sudah bilang kamu pulang saja. Oh, kalau begitu kamu akan pulang? Kembali aku akan memberitahumu. Jika dia dengan tulus meminta maaf padamu, kamu beri dia kesempatan. Baiklah. Berhenti bicara apa yang kamu bicarakan. Aku tahu kamu seorang optimis. Aku harus berpikir optimis. Jangan lupa, aku seorang pesimis sejati. George jauh lebih pesimis dariku. Itu hanya keputusasaan. Tidak. Lalu kamu meneleponku dan memintaku kembali untuk membahas perjanjian perceraian. Dia pikir ini harus diselesaikan dengan cepat. Sakit yang singkat lebih buruk daripada sakit yang lama. Kamu yang bicara dulu atau aku? Kamu memanggilku kembali. Bicaralah dulu. Jika kamu tidak membuat keputusan, kamu akan menanggung konsekuensinya. Ini bisa dianggap sebagai penghentian kerugian yang tepat waktu untuk dua orang dewasa. Pernikahan yang kamu sebutkan, seperti investasi Ventura kamu, sudah saatnya menyelesaikan pendapatan sekarang? Kamu mengajukan cerai. Tapi aku juga menebak bahwa ketika kamu benar-benar menghadapinya. Seperti kamu. Sangat berwibawa. Aku dengan tenang memutuskan lengan. Jadi apa yang kamu inginkan dariku? Menangis dan memohon. Aku hanya berharap. Saat kamu menatapku, bahkan jika ada sedikit penyesalan di matamu, aku lupa. Kenyataan seringkali lebih kejam daripada yang kita harapkan, bukan? Oke, aku tidak akan berbicara omongan agar kamu tidak salah paham dengan niatku. Aku sama tekadnya dengan kamu.
Ya sudah. Langsung saja ke intinya. Ya baiklah. Kita tidak punya anak. Selain kartu gaji masing-masing, tidak ada tabungan bersama. Yang harus kita bagi hanya rumah ini dan mobil itu. Rumah itu dibeli 2 tahun lalu. Total harganya 400.000. Bank meminjamkan 200.000. Kita membayar 20. Aku yang membayar uang muka. Hanya setengahnya yang sudah dibayar kembali. Bagaimana dengan mobil itu? Aku membelinya seharga 120.000 yuan. Permisi, boleh aku menyela sebentar? Kamu tahu aku tidak pandai matematika. Kamu tidak perlu memberitahuku dengan sangat detail, karena kamu sudah mengatakannya dengan jelas. Kamu pasti sudah memikirkan rencanamu. Bisakah kamu hanya memberitahukan hasil rencanamu? Aku ingin menjelaskan sebab dan akibat ini kepadamu secara detail. APA maksudnya, kamu takut menjelaskannya padaku. Aku tidak akan puas dengan rencana pembagianmu. Tidak. Aku hanya khawatir tentangmu. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kita sudah sampai pada titik ini. Langsung saja katakan, bagaimana kamu membaginya? Rumah itu milikku. Mobil itu milikmu, bagaimana menurutmu? Jika kamu tidak bisa menerimanya, tidak apa-apa. Jika aku ingat dengan benar, uang muka rumah ini setengahnya dari kita berdua. Tapi aku yang membayar cicilan rumah ini. Aku membayar renovasi dan peralatan rumah yang totalnya hampir 100.000 yuan. Kamu juga tahu, dekorasi dan peralatan rumah akan turun nilainya. Setelah 2 tahun hampir tidak ada harganya. Meskipun aku tidak pandai matematika, tapi aku masih mengerti perbedaan antara air bersih dan air keluaran. Karena kita sekarang mempertimbangkan jumlah air bersih. Bisakah kita mengesampingkan air keluaran untuk sementara? Senyum. Saya pikir saya harus menjelaskannya secara detail kepada Anda. Peralatan rumah tangga dan dekorasi memang mengalami penyusutan nilai. Tapi harga rumah terus naik. Beberapa hari lalu Anda dengan bangga bercerita kepada saya, tetangga di bawah menghabiskan hampir 600.000 membeli rumah dengan tipe yang sama seperti milik kita. Apakah Anda sudah lupa? Tolong, nilai pasar dan nilai itu bukan konsep yang sama. Memang benar Anda telah membayar cicilan selama 2 tahun terakhir. 2.000 yuan per bulan. Tapi jangan lupa Anda membayar kembali sejumlah besar uang di akhir tahun lalu. Itu bonus akhir tahun saya. Karena Anda yang membayar cicilannya. Jadi saya yang membayar semua pengeluaran sehari-hari keluarga. Termasuk biaya perawatan mobil. Anda seharusnya tahu, peralatan rumah tangga dan dekorasi rusak. Mobil juga rusak. Jadi ketika Anda dengan percaya diri mengatakan kepada saya, ketika rumah itu milik Anda dan mobil itu milik saya, bisakah Anda jangan menekan 120.000? Untuk menghitung nilai mobil ini, saya kira tidak berlebihan untuk mengatakan ini. Xiao. Saya ingin berbicara dengan Anda satu persatu. Anda memaksa saya untuk mengatakan hasilnya. Jadi lalu Anda katakan, selama Anda tidak berlebihan, kita masih bisa berbicara dengan baik. Maksud Anda bisa menagih berapapun yang Anda mau? Lalu saya akan segera membayar Anda kembali, benar? Xiao. Mengapa Anda harus melakukan ini? Jika Anda tidak setuju dengan perjanjian kita juga bisa membawanya ke pengadilan. Kiao Xiuan. Tentang kecerdasan, Anda sudah cukup. Sayang sekali, Anda terlalu tidak sabar. Saya hanya bercanda. Saya tidak menyangka Anda akan marah seperti ini. Tidak. Apa maksud Anda? Tidak ada maksud. Lakukan saja seperti yang Anda katakan. Rumah itu milik Anda. Mobil itu milik saya. Sebenarnya saya hanya perlu membawa ini pulang. Buku-buku saya dan CD-CD saya. Dan beberapa pakaian saya. Permintaan ini seharusnya tidak terlalu banyak. Apakah kamu setuju? 100% setuju. Bukan aku. Sebenarnya aku juga bisa memberikanmu kompensasi tunai. Tapi kamu harus tahu bahwa kamu tidak membutuhkannya. Aku hanya perlu mengambil apa yang ingin aku ambil. Aku tidak akan mengambil sepeser pun darimu untuk sisanya. Jangan khawatir. Jadi kapan kita akan melakukan formalitasnya? Kapan saja. Jika aku bisa melakukannya hari ini, aku bisa pergi sekarang. Aku bertanya, hari ini tidak apa-apa. Kamu benar-benar masih sangat perhatian. Sungguh menyentuh. Bagaimana pun juga mereka adalah pesanggen. Seharusnya. Biar aku memberimu saran. Ada saran? Kamu masih punya waktu untuk melakukan itu. Kamu belum menyelesaikan operasinya. Apakah kamu melakukannya? Sangat nyaman untukmu. Ini juga kemudahan bagi dunia. Ayo pergi untuk mengubur pernikahan kita. Ibu, kamu selalu dipersilakan datang ke rumahku. Tinggal selama yang kamu mau. Untuk orang Tionghoa mereka semua mengatakan bahwa tamu harus mengikuti keinginan tuan rumah. Menurutmu? Oh, Dazi, apa yang aku katakan? Miao-miao kita. Karakter yang hebat kan? Hahaha. Memiliki menantu seperti kamu untuk melindungi cucuku. Anakku, tidak ada yang berani menggangguku lagi. Haha. Ya ampun, aku merasa lega. Yuyo akan kembali ke sekolah. Selamat datang untuk bermain selama liburan musim panas dan pernah mengganggu adikku lagi. Benar. Aku suka adikku.
Bagus sekali. Untuk tantemu dia akan memberitahu adikmu. Kamu suka dia dan ingin bermain dengannya, oke? Bagus. Tapi bagaimana dengan rumah tanteku? Tidak ada mainan untuk anak laki-laki. Jadi ini khusus dibelikan untukmu. Lihat apakah kamu suka. Suka. Hehehe. Anak sulung. Kamu adalah manusia. Dia jauh lebih buruk daripada istrimu. Mama, kamu tidak tahu. Itu semua ajaran saya. Apakah kamu menghitungmu? Mulai sekarang Xiayuer akan mengajarmu. Ah, apa maksudnya itu? Aku sudah memikirkannya. Aku akan bekerja. Aku tidak akan bekerja hari ini. Ayo pergi ke TK untuk menjemput Xiayuer. Kenapa? Setelah Xiayuer pergi ke TK, aku tidak pernah menjemputnya. Semua itu kamu. Aku harus memberitahu guru TK. Ikan kecil kita juga punya ayah. Bagaimana jika orang mengira kamu adalah suami pengasuh? Maka aku akan membantunya membuktikannya. Setelah aku melihat Xiayuer nanti, biarkan dia terus memanggil ayah dan ibu. Tidak ada yang ingin ada kesalahpahaman lagi. Hehehe. Sayang, apakah apel ini untuk Mama? Mama makan. Yah, Mama tidak makan. Bisakah kita berikan kepada ayah? Tidak. Oh, kenapa tidak baik? Oh, apakah karena ayahmu tidak datang menjemputmu dari TK? Ya, jika ayah datang menjemputmu, haruskah aku memberinya makanan? Aku tidak bisa memberikan setengahnya kepada mamaku. Ayah makan setengah. Anak nakal. Hei, jika ada apel jangan berbagi dengan ayahmu. Kamu masih berani memanggilku ayah, ayo makan. Kalau begitu ayo kita lakukan ini. Satu apel dibagi 3 orang. Ayah gigitlah. Mama makan sedikit ikan. Kita bertiga harus menghancurkannya, oke? Bagus. Mama. Hai mem. Itu bagus. Oh, aku sangat lelah. Lily. Benar-benar tidak ada yang cocok. Tetap sesuai rencana awal kita. Menyewa pekerja paruh waktu. Jika kamu masih merasa terlalu sibuk di rumah, aku tidak akan kembali tinggal di sana. Jangan pernah memikirkannya. Apa maksudnya? Mama lihat orang-orang di luar sana kecuali yang sangat miskin. Keluarga kecil mana yang mau tinggal bersama orang tua mereka? Aku tidak mau tinggal bersama kalian selamanya. Aku di sini bukan untuk membantumu. Membantu dalam hal ini. Jangan pikirkan lagi. Dan ya Mama, sebelum kamu datang melihat kacang kedelai, lebih baik telepon aku dulu, agar aku tidak siap. Zhang Chuang bilang aku tidak menghormatimu. Lily ada banyak. Aku sudah menahan diri selama berhari-hari. Sejak kamu melahirkan anakmu, sikapmu terhadap Mama semakin hari semakin buruk. Beberapa hari yang lalu, aku tidak tahu kenapa Xiao Chuang bertengkar denganmu. Jadi kamu baik-baik saja belakangan ini. Sekarang apakah kamu merasa tenang lagi? Mama, kita harus masuk akal. Mari kita tenang. Hal itu, benar-benar anakmu yang salah duluan. Kamu telah berubah. Benar-benar telah berubah. Dia bukan lagi orang yang lembut dan perhatian yang dulu aku kenal. Satu lagi anak angkat yang bijaksana. Aku sekarang adalah menantumu. Ibu dari kacang kedelai. Tentu saja dia bukan lagi anak angkat yang dulu. Kamu selalu berkata sebelumnya. Apa yang paling kamu irikan adalah memiliki rumah. Aku paling iri dengan perasaan memiliki orang tua di sekitarku. Sekarang aku membebaskan hidup santaiku sendiri. Untuk merawat rumahmu. Kamu punya sikap seperti ini. Kamu harus berterima kasih padaku. Mengapa kamu marah? Aku berterima kasih padamu. Menurutmu, apa kamu mau jadi pengasuh bayi? Sibuk setiap hari. Itu waktunya. Kamu Kelly dan Sarah talking kepada orang-orang di jalan. Ada menantu perempuan jahat di rumah. Apa aku pantas mendapatkannya? Ini sesuatu yang bisa dilakukan hanya dengan beberapa rupiah. Aku tidak di sini untuk menjaga anakmu. Aku di sini untuk merawat cucuku. Kamu ingin melihatku dengan ketidakpuasan. Aku bisa kembali saat kamu bekerja. Siapa bilang aku harus bekerja? Kamu sudah selesai cuti melahirkan. Bukankah kamu akan bekerja? Kalau kamu tidak bekerja, bagaimana kamu bisa hidup? Aku tidak sedang bekerja. Aku punya suami. Ibu kamu tidak cukup mengenal anakmu. Zhang Chuang tak pernah peduli dengan gajiku. Lagi pula, aku ibu rumah tangga penuh waktu. Aku pikir itu bagus. Apa itu istri penuh waktu? Sayang, aku pulang. Ayo aku memberitahumu. Apa yang terjadi pada Dadu? Apa maksudmu istri penuh waktu? Suamiku? Bukankah Xiaoli harus pulang untuk sesuatu hari-hari ini? Aku akan membahas masalah pengasuh dengan ibu. Apa kamu baru-baru ini berpikir? Sangat sulit menemukan pengasuh yang bisa merawat anak-anak. Aku sedang berpikir. Kalau tidak, aku tidak akan bekerja. Menjadi istri penuh waktu di rumah. Apa pendapatmu? Oh, aku pikir tidak apa-apa. Asalkan kamu tidak merasa bosan. Baiklah Bu, biar aku beritahu kamu.
Zhang Chuang, kamu tidak peduli dengan gaji saya. Sejak kamu memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga penuh waktu, maka kamu tidak perlu repot mencari pengasuh anak tinggal di rumah. Kenapa ibu pergi? Sayang, lihat apa yang terjadi dengan kedelai. Imut banget. Hei, ibu mau pergi kemana? Nah, anak baik ibu, hehe. Aduh, kamu mau pergi kemana? Kamu adalah orang yang tidak akan saya tinggalkan. Memalukan diri sendiri di rumahmu. Ibu, kamu bicara apa sih? Apa itu rumahmu dan rumahku? Saya adalah anakmu. Kamu juga punya anak. Kamu harus punya rumah sendiri. Ayah dan saya tidak akan mengganggumu lagi. Benarkah apa yang Julie Hong katakan lagi? Saya akan pulang dan memberinya pelajaran. Jangan biarkan orang bilang saya ibu mertua yang jahat. Menyuruh anaknya bertengkar dengan istrinya. Tidak apa-apa. Ayah dan saya hanya akan pergi berlibur dan bersantai. Tidak baik. Apa yang baru saja kamu katakan kepada ibu? Apa yang akan terjadi dengan kedelai sekarang? Saya setelah ibu tidak pergi? mengatakan APA. Saya akan memberitahu ibu saya. Pengasuh anak akan datang dalam 2 hari. Saya akan merawat rumah ini dengan baik. Biarkan ibu berhenti mengkhawatirkan kami. Bukankah kita sudah membahas ini sebelumnya? Ibu bertanggung jawab merawat kedelai. Xiao Li bertanggung jawab merawat pekerjaan rumah tangga. Xiao Li juga pandai merawat pekerjaan rumah tangga. Mereka juga sangat baik dengan kedelai. Kenapa kamu memecatnya? Bukankah ini semua demi kebaikan orang tua saya? Kamu pikir, mereka tinggal di sini. Saya tidak bisa tidur nyenyak meskipun setiap hari merawat kedelai. Terutama ibu kita. Saya sangat lelah sampai berat badan saya turun. Saya juga ingin mereka menikmati kehidupan yang tenang. Kamu benar-benar tidak punya ide lain. Saya benar-benar tidak punya ide lain. Suami saya hanya memikirkan keluarga kita bertiga. Sekarang sudah baik. Kedelai sangat lucu. Kita bersenang-senang bersama. Betapa indahnya memiliki kehidupan yang bahagia. Tidak ada orang luar yang mengganggu. Ya atau tidak? Aku sangat takut padamu. Hei, kamu lihat kebanyakan dari mereka tertawa. Dia setuju denganku. Ya, kedelai. Oke, Tuan Wu, sudah disepakati. Sampai jumpa di sana. Oke. Bagaimana situasimu? UPS. Apa ini? Jenis kepalamu. Jaga perusahaanmu tetap makmur. Ini menakutkan. Kamu sapi tua takut dengan kepala banteng? Maksudku perusahaanmu sedang buka. Kenapa tidak ada perayaan sama sekali? Kamu satu-satunya yang membersihkan di sini. Satu orang menjawab telepon. Ketika seseorang di depan kasir mencatat dirinya sendiri. Kamu terlalu pelit. Bukankah ini perusahaan yang baru dibuka? Apakah kamu mengerti penghematan biaya? Bagaimana dengan pasanganmu yang punya lebih banyak uang tapi lebih sedikit orang? Xiao Qiu, Jangan sebutkan itu. Aku datang ke sini sekali dan kemudian tidak peduli lagi. Benar-benar ada orang seperti ini. Aku orang baik. Ayo. Baiklah. Kamu tampaknya baik-baik saja. Aku merasa lega. Xiao, oke. Aku datang untuk menemukanmu. Xiao memanggilmu. Panggil aku untuk makan. Benar-benar ada situasi. Aku pikir kamu dan Xiu tidak ditakdirkan untuk bersama. Lupakan, aku tidak akan merusak kesenanganmu. Nikmati duniamu bersama. Apa yang kamu bicarakan? Aku berteman baik dengannya. Smile, maaf sudah membuatmu menunggu. Apa yang salah denganmu? Aku merasa sangat tidak berguna. Baru saja pulang kerja. Aku menyetir ke kantor Kiao Zhuan. Aku pikir aku sangat bodoh. Kamu masih memikirkannya. Tidak, bukan itu. Smile. Lupakan saja dia. Kamu harus tetap sadar. Aku tahu. Aku juga merasa tidak berguna. Kamu tahu kamu masih marah padaku. Tidak, kenapa aku harus marah padamu. Oke, mari kita tidak membicarakan perjalanan Kiao Zhuan. Aku hari ini. Aku akan menemanimu sampai kamu mabuk. Jangan sampai mabuk. Berhenti saja di situ. Oke, cukup saja. Ayo. Hidangan terakhir. Sayang, cepat datang. Makanan papa sudah siap. Jangan datang lagi, mama akan makan. Wow, aku selesai. Wow, lukisan yang indah. Lukisannya sangat bagus. Aku ingin makan besar. Oke, nanti mama akan membingkainya untukmu ya. Selalu simpan. Oh, mungkin suatu hari nanti ikan kecil kita akan menjadi pelukis hebat. Kita bisa menjual lukisan ini untuk biaya pensiun kita. Aku tidak akan membiarkan kamu menjualnya. Ketika aku besar, aku akan menafkahi kamu. Hehe, itu sangat baik. Sangat menyentuh. Ayo sayang. Coba masakan papa.
Pasti tidak kalah dengan mama. Ya sayang, ayo makan lebih banyak. Ya papa dulu masak makanan enak. Baunya sangat harum. Aham mama, kalau kamu suka kamu bisa makan. Papa bekerja keras memasak. Mari kita biarkan papa makan. Ayo makanlah. Dia benar-benar ahli masak. Enak banget. Haha, batuk-batuk. Datang. Ayo lihat. Masuk. Pelan-pelan. Masuk. Ya ampun, kok bisa mabuk banget sih. Dia mau minum sendiri. Aku nggak bisa ngehentiin. Aku nggak ada pilihan selain ngirim dia ke kamu. Aku udah tahu dia bakal mabuk. Untungnya aku minum sama kamu. Aku merasa lega. Jangan khawatir. Aku nggak tenang. Ayo kasih. Pelan-pelan. Kamar tamu. Hati-hati. Kamu baik-baik aja. Nggak apa-apa. Setelah nangis aku ketiduran. Kenapa? Orang sedih minum lebih sedih. Bisa nggak kamu berhenti ngomongin hal-hal sedih ini? Iya. Hari ini indah banget. Jangan sebut hal-hal sedih. Menurut kamu hari ini indah? Aku udah lama gak merasa sebaik ini. Iya, aku juga. Terima kasih udah jaga rumah ini. Hei suami, kenapa kamu baru pulang? Ah, ada yang ngehalangin. Gimana dengan kacang kedelai? Di kamar Xiaoli. Oh, kenapa kamu ngeliat aku kayak gitu? Ada apa ya? Kamu lupa hari apa hari ini? Hari ulang tahun pernikahan. Hari Valentine. Kenapa aku yang harus ngasih tahu kamu? Oh, hari Valentine itu buat yang jomblo. Kenapa kita ikut-ikutan? Aku udah tahu kamu bakal bilang gitu. Oke. Aku akan lihat kacang kedelai dulu. Hei, halo. Apakah kamu juga di sini untuk wawancara? Ya, Bukankah ini hanya untuk satu orang? Mengapa ada begitu banyak orang? ya ampun, tidak ada cara lain mencari pekerjaan sekarang sangat sulit. Ini tidak terlalu banyak. Terima kasih. Tolong perkenalkan diri Anda secara singkat. Nama saya Kei Miao, gelar sarjana farmasi. Sebelumnya saya bekerja di apotek rumah sakit. Sejak punya anak, karena saya harus merawat anak-anak, jadi saya berhenti bekerja. Tapi bagaimana dengan tahun saya mengundurkan diri? Saya lulus ujian sertifikasi apoteker. Saya sudah punya anak. Berapa usia anaknya? 3,5 tahun di taman kanak-kanak. Karena Anda berhenti bekerja untuk merawat anak-anak Anda. Sekarang anaknya masih kecil. Mengapa Anda mencari pekerjaan? Apakah ada yang merawat anaknya? Saya selalu merawat anak-anak saya sendiri. Ya, tapi sejak saya punya anak, saya tinggal di rumah. Saya belum pernah keluar dari keluarga. Ketika ada konflik dengan pekerjaan, bagaimana Anda akan mengatasinya? Tergantung pada konfliknya apa. Terima kasih, saya akan pulang dan menunggu pemberitahuan. Tidak, saya belum menjawab pertanyaan yang Anda tanyakan tadi. Tidak. Terima kasih. Selanjutnya. Terima kasih. Apakah Anda ingin mendengarkan tipe sadar atau tipe dibius? Hei, saya ingin mendengar yang sebenarnya. Ya, tidak ada pertunjukan. Mengapa? Syarat saya semua cocok. Tapi selama Anda memiliki satu syarat yang tidak cocok, Anda selesai. Syarat apa yang tidak cocok? Nia memiliki 99% pemberi kerja di Cina. Jika kamu bertanya pertanyaan ini, jika ada konflik antara pekerjaan dan keluarga, mana yang akan kamu pilih? Kamu harus menjawab tanpa ragu. Pertahankan pekerjaanmu dulu. Tapi ini tidak terjadi. Tapi jika hanya tanpa ragu, apa kamu tahu? Kamu bilang 99% dari mereka seperti ini. Itu 99% dari para majikan. Siapa mereka? Mereka semua manusia super. Sangat sulit bagi orang biasa. Keluarga dan karir tidak bertentangan. Lagi pula, ini akan menyebabkan konflik. Karir dulu, keluarga kedua. Ini terlalu kejam. Sebenarnya menurutku, jika kamu punya masalah seperti ini, itu semua sopan santun.
Mayoritas majikan. Begitu aku mendengar bahwa kamu belum bekerja selama beberapa tahun. Anak-anak di rumah masih begitu muda. Lewatkan saja kamu. Tidak ada ruang untuk negosiasi. Apa kamu tahu? Mereka tidak bertanggung jawab atas keluargamu atau dirimu. Mereka bertanggung jawab atas pekerjaan yang kamu inginkan. Secara objektif, tidak ada yang salah dengan ini. Jadi sangat kejam. Apakah kamu benar-benar menginginkan pekerjaan ini? Tidak perlu mendengarkan saran saya. Tentu saja saya mau. 2 hari ini. Pertama-tama jangan beritahu mereka. Anakmu masih muda dan butuh kamu untuk merawatnya. Hal kedua adalah kamu harus memberitahu mereka. Kamu pertama-tama menjamin pekerjaanmu. Bukankah ini semua bohong? Aku baru tahu itu. Itulah sebabnya aku bertanya apakah kamu ingin mengikuti saranku. Aku sangat mengenalmu. Ya, kurasa aku akan melupakannya saja. Bahkan jika aku mendapat pekerjaan, cepat atau lambat itu akan hilang. Lebih baik berkata jujur saja. Mungkin suatu hari aku akan beruntung. Kamu bisa menemukan 1% ini. Baiklah. Kamu seorang optimis. Bersulang untuk para optimis. Ayo bersulang dengan kopi bukan anggur. Hei, halo. Saya ingin menjelaskan situasi saya terlebih dahulu. Anak saya berusia 3 tahun di kelas taman kanak-kanak. Jadi karena anaknya masih relatif kecil, jadi ada lebih banyak yang harus diurus dan tidak ada orang tua di rumah. Saya pasti akan bekerja keras. Tapi jika ada konflik antara keluarga dan pekerjaan, saya tidak bisa berjanji untuk mengutamakan pekerjaan. Jika perusahaan Anda memiliki fleksibilitas yang serupa, sistem jam kerja, tidak masalah jika perawatannya buruk. Saya akan bekerja keras merawat keluarga Anda. Pulang dan tunggu pemberitahuan. Ya, terima kasih. Berapa kali saya sudah bilang? Kamu lupa setelah beberapa hari kembali. Tambahkan lebih banyak susu bubuk. Lihat kamu membuatnya lapar. Saya harap nyonya ini 90% penuh. Baik untuk kesehatan anak. Oh, apa yang kamu tahu? Kamu bos di rumah ini. Saya yang bertanggung jawab kenapa kamu tidak pergi sekarang. Maaf, saya akan pergi merendam lagi. Hei. Siapa kamu? Apakah ini rumah Julie Hong? Ya, kamu. Saya ada urusan dengannya. Kalau begitu tunggu sebentar. Ya? Xiaoli, kamu bawa kacang kedelai ke atas dulu. Le Hom. Saya pikir saya salah orang. Itu kamu. Kamu masih hidup. Sayang sekali. Saya pikir kamu sudah mati. Le Hom. Kamu sangat beruntung. Haha. Menikah dengan suami yang kaya. Bicara? Apa yang kamu inginkan dariku? Kamu lihat sepertinya aku tidak bisa datang menemuimu jika aku baik-baik saja. Tahun-tahun ini, ayah merindukanmu. Aku pulang ke kampung halaman beberapa hari yang lalu. Hei, ibumu baik-baik saja. Jangan bertingkah seperti itu di depanku. Ini cucuku. UPS. Hei. Aku memberi cucuku amplop merah besar. Oke, kedelai dia tidak membutuhkanmu. Jangan berpikir untuk minta maaf, aku akan memaafkanmu. Hati-hatimu. Ini 5.000 yuan. Ambil uang ini dan pulang ke desa untuk hidup yang baik. Hei, bagaimana aku bisa mengambil uangmu? Jangan berpura-pura. Le Hom. Lihat kamu sekarang sangat sukses. Aku tidak ingin mengganggumu. Aku juga ingin pulang ke rumah. Tapi remedi kampung halaman. Apa maksudmu? Apa kamu ingin tinggal di sini bersamaku? Aku beritahu kamu. Tidak mungkin. Hei, bukan itu maksudku. Aku bilang rumah itu perlu diperbaiki. Bukankah itu butuh uang? Aku pikir kamu tidak terlihat tua, tidak bisa bergerak. Tidak bisakah kamu memikirkannya sendiri? Jadi, aku ingin mencari pekerjaan dengan suamimu. Aku akan pulang ketika aku mengumpulkan cukup uang untuk memperbaiki rumah. Apa kamu gila? Hei, aku sudah bilang ke Zhang Chuang sejak lama. Kamu tertabrak mobil. Sekarang tiba-tiba muncul dan tidak mau pergi. Bagaimana aku menjelaskan ini padanya? Apakah kamu begitu kejam? Berhenti bicara omong kosong. Kamu pergi atau tidak? Kalau kamu tidak pergi, aku akan pergi ke polisi sekarang. Kamu laporkan saja. Aku akan minta polisi datang melihat. Tidak ada anak perempuan di dunia ini yang tidak berbakti pada ayahnya. Itu karena kamu tidak pantas. Kasih tahu saja berapa uang yang kamu mau sebelum pergi. Hei. Tidak banyak. 100.000.
Kamu pikir aku bankir? Sekarang 100.000 ini pas untuk memperbaiki rumah. Baik. Aku akan kasih. Tapi kamu ingat. Ambil uangnya dan langsung menghilang. Jangan pernah kembali. Bagaimana kalau aku mati? Itu bukan urusanku. Kamu lebih kejam dari aku. Aku janji. Apakah kamu Tuan Zhang Chuang? Aku Zhang Chuang. Kamu aku ayah Ju Lihong. Kamu masih hidup. Ah, bukan itu maksudku. Tidak apa-apa, itu salahku. Gagal menjalankan tanggung jawab sebagai ayah. Lehom bilang aku sudah mati ya. Aku tidak menyalahkanmu. Jadi begitu. Tidak apa-apa. Jangan berdiri di sini. Masuklah dan bicara. Pergi, tidak. Bicaralah beberapa kata di sini saja. Jangan berdiri di sini dan bicara. Kamu akhirnya bertemu kembali dengan keluarga Lihong. Mari kita ngobrol baik-baik di dalam. Hei, aku Lehom. Masih benci aku sekarang? Aku tidak akan masuk dan merepotkanmu. Ju Lihong, kamu tidak tahu. Dia itu orang yang lidahnya tajam tapi hatinya lembut. Ayo masuk ke rumah dan bilang ayo jalan-jalan. Aku bilang kenapa kamu kembali lagi? Saya bertemu Bos Sang di pintu. Dia membiarkan saya masuk. Anda, UPS. Silakan duduk. Ayah, tolong berhenti memanggil bos saya bos. Orang tua saya biasanya memanggil saya Xiao Chuang. Anda bisa memanggil saya Xiao Chuang. Tidak berani. Bagaimana kalau memanggil saya Xiao Zhang? Tidak apa-apa. Apalagi yang tidak kamu lakukan? Ju Lihong, bagaimana kamu berbicara dengan ayahmu? Kamu tidak tahu tentang saya dan ayah saya. Jangan ikut campur. Ya, kamu juga bilang dia ayahmu. Ya, sebagai seorang anak perempuan kamu harus bertindak seperti anak perempuan. Kalian marah pada saya. Hei Lehom. Ju Lihong. Ayah. Lupakan saja. Dia tajam lidahnya tapi lembut hatinya. Tidak apa-apa. Anak perempuan saya sendiri. Tidak apa-apa mengatakan beberapa kata tanpa mengganggu orang lain. Tapi kalau tidak lebih baik saya pergi. Ini tetap di sini. Ayahmu masih bertengkar. Hei, duduklah. Kenapa? Tidak bisa pergi. Ayah. Jika kamu pergi, maka orang akan bergosip tentang kita. Pembohong, semua pembohong. Biarkan saya menunggu pemberitahuan satu persatu hingga akhirnya mata saya menjadi hijau. Bahkan tidak ada bayangan. Ini tidak perlu. Kenapa kamu bicara seperti itu? Orang mengatakan ini dengan pertimbangan. Saya harus meninggalkanmu sedikit harapan untuk bertahan hidup. Kalau tidak, siapa yang akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu? Dia seorang pembohong. Mereka semua pembohong. Bicara dengan saya. Rumah menghadap matahari. Itu ke timur. Aku melihat dan melihatnya menuju ke barat. Rumah yang disebutkan padaku sangat dekat dengan pusat kota. Biar aku lihat dulu. Deal. Daerah pinggiran kota. Bicara padaku, rumahnya bisa dinegosiasikan. Akhirnya aku pergi melihat. 200 lebih mahal dari yang diiklankan. Siapa itu? Apakah ini membuatku berharap tentang hidup? Seperti memaksaku masuk rumah sakit jiwa. Mama tante sia-sia. Siapa sih pembohong? Tolong pertimbangkan dampaknya sebelum menjawab. Jangan mencemari pikiran generasi berikutnya. Hidup dia pembohong besar. Hidup. Apakah hidup itu paman atau tante? Hai sayang. Mama dan tante sedang menggodamu. Hidup bukan pembohong. Hidup adalah cermin. Sermon. Xiaoyu suka bercermin. Kamu tahu seperti apa cermin itu? Ya, kalau paman yang mengambil foto dia paman. Tante adalah tante. Anak-anak tetap anak-anak dalam foto. Ia tidak peduli seperti apa penampilanmu. Seperti itulah penampilanmu di cermin. Tidak peduli seperti apa penampilanmu. Kamu seperti itu juga dalam hidup. Mr. Yo. Lehom, anak ini sudah beberapa tahun di keluarga kita. Hari ini akhirnya aku akan pergi ke rumah mertua. Ahahaha. Aku sangat senang. Ini segelas anggur ringan. Anggap saja sebagai sambutanku untukmu. Tolong, Mr. Sang, tolong. Halo, saya ingin tahu di mana Mr. Ju bekerja. Ayo kita lakukan. Mama, ayah mertuaku sudah lama berbisnis di luar. Sekarang sudah pensiun. Ya, aku. Dulu aku sering merantau ke luar negeri. Sekarang aku sudah tua, daun yang jatuh kembali ke akar. Hahaha. Ternyata Tuan Ju adalah seorang Tionghoa perantauan. Oh, aku tidak tahu negara mana saja yang sudah kamu kunjungi. Mama. Karena dia adalah ayahnya Ju Lihong. Itu ayah mertuaku. Kenapa kamu bertanya banyak sekali? Bukankah di setiap negara sama saja? Benar. Ayah, ayo ayah. Aku menghormatimu. Aku sudah kenyang. Ayo mari kita minum anggur.
Ayo, ayo, ayo. Terserah kamu. Kamu makan lebih banyak. Ayo, ayo, ayo makan. Haruskah aku mengetuk pintu di bawah sinar bulan? Ataukah itu biksu yang mendorong pintu di bawah sinar bulan? Oke, berhenti berpura-pura asam dan cemburu. Jika kamu benar-benar menjadi biksu, tidak apa-apa Miao dan Xie Yue belum membunuhku. Kamu tidak perlu khawatir mencari rumah. Kepala rumah tangga kita Qi Miao sudah berbicara. Rumahnya adalah rumahmu. Kamu bisa tinggal selama yang kamu mau. Xiao Yuer dan aku mengangkat tangan. Mendukung keputusannya. Terima kasih atas kebaikanmu. Tapi aku buru-buru pindah. Bukan karena kamu. Karena diriku sendiri. Kamu bilang aku melihat keluargamu bertiga begitu manis setiap hari. Kekuatan mencampur minyak dengan madu. Suatu hari aku akan dibuat gila. Oh. Jujur saja Ruda. Aku akhirnya tahu sekarang. Mengapa Qi Miao akhirnya memilih untuk menikahimu. Kenapa aku harus mengatakan beberapa kata lagi? Aku mampu memuji. Karena kamu seperti kebanyakan pria. Seluruh tubuh penuh kebiasaan buruk. Apakah ini pujian untukku? Hanya bercanda denganmu. Karena kamu memiliki banyak kelebihan. Contohnya semangat. Umumnya pria yang bersemangat itu baik hati. Contoh lain adalah humor. Aku paling tidak tahan dengan pria yang tidak punya selera humor. Yang paling penting adalah berpikiran positif. Sangat optimis. Orang yang optimis ini sangat cocok dengan orang yang optimis. Pesimisme ini cocok dengan orang yang pesimis. Itu adalah tragedi. Ada juga banyak kelebihan seperti peduli pada keluarga DLL. Kelebihan dan kekurangan ini adalah fokus pada kamu. Kamu sangat nyata. Cocok untuk kamu yang ingin hidup dan menikah. Wow. Aku tidak menyadari kamu punya wawasan yang luar biasa. Evaluasi ini memang objektif dan adil. Senyuman itu. Karena kamu begitu objektif. Bisakah aku lebih objektif? Tidak. Aku tahu apa yang akan kamu katakan. Hanya mengatakan bahwa aku manja. Impulsif. Melakukan sesuatu tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. Tidak bertanggung jawab. Bukan itu yang aku bicarakan. Ya meskipun ini juga ada secara objektif. Jadi apa yang ingin kamu katakan? Aku bilang jangan beritahu istriku. Aku masih berada di pihak pria. Sejujurnya. Kecil. Kamu adalah pria seperti itu. Kapanpun ada kesempatan. Wanita yang bersedia melakukan segala upaya untuk menang. Hei, tidak peduli berapapun usiamu. Tidak peduli berapapun usia seorang pria. Determinasi ini selalu efektif. Tidak peduli berapapun usia. Benar-benar palsu benar. Kenapa? Karena kamu memancarkan vitalitas bawaan itu. Ada. Hei, kalau kamu bilang begitu, haruskah aku khawatir? Suatu hari aku akan menjadi masa lalu. Bahkan jika kamu menjadi bunga lili, masih akan ada banyak pria yang ingin menikahinya. Terima kasih, yang satu ini masih harus dipilih. Seperti kamu. Apakah dia pria yang cocok untuk dinikahi? Mari kita terus memikirkan musim semi di bawah bulan. Aku harus kembali dan memeluk istri dan anak-anakku untuk tidur. Selamat malam. Hei, apa efek dari pekerjaan ideologi? Aku pikir mulai besok. Kamu bisa memanggilku komisaris sekarang. Aku tidak bisa tidur sekarang ketika memikirkan pekerjaan. Komisaris politik Lu, tolong lakukan beberapa pekerjaan ideologi untukku. Jangan khawatir. Jika aku makan kamu dan Xia Yuer akan makan. Cesk. Gaun ini terbuat dari bahan yang sangat bagus. Beberapa ratus yuan. Menantuku benar-benar kaya. Oh, kamu masih berbicara sendiri. Gaun ini harganya beberapa ratus yuan. Pakaian senilai ratusan dolar. Suamiku bisa memakainya. Lihat dirimu, kamu sangat miskin. Gaun ini rusak. Mungkinkah beberapa ribu dolar? Hei, kamu masih sadar setelah minum begitu banyak. Kamu pintar. UPS. Ayahmu, aku tidak punya keahlian lain. Aku belum pernah bertemu saingan dalam hal minum. Hehe. Mulai membual lagi. Lihat tingkah lakumu. Aku benar-benar malu. Bagaimana dengan warga negara asing? Potong. Ya? Ini karena menantuku yang baik.
Takut aku akan mempermalukan diriku di depan mertuamu. Aku melancarkan semuanya. Aku hanya mengatakannya dengan santai. Tapi aku benar-benar penasaran. Apa yang kamu katakan pada Zhang Chu? Dia melindungimu sekarang. Lebih baik padamu daripada padaku. Kamu tidak mengerti ini kan? Inilah mengapa pria menguasai dunia. Baiklah. Kamu jangan terlalu misterius padaku di sini. Kamu harus meninggalkanku besok. Hei. UPS. Di sini sangat nyaman. Kamu menyuruhku pergi kemana? Hahaha. Apa kamu tidak terlalu memaksakan? Hah? Oke. Aku mengerti kamu tidak mau lagi 100.000 yuan itu. Aku memberitahumu. Aku juga tahu bahwa kamu pasti tidak benar-benar ingin memberiku uang itu. Sekarang aku punya menantu besar yang menghormatiku. 10 万 yuan mu. Catatan kecil. Halo? Aku akan memberitahu Zhang Chuang sekarang. Beritahu dirimu yang sebenarnya. Kamu pergi dan beritahu aku. Kamu memberitahunya. Dia akan semakin membencimu. Kamu bersikap baiklah padaku. Tidak tahu malu hehehe. Kenapa? UPS. Tampaknya kehidupan bahagiaku terjamin. Hehehe. Sebenarnya aku tidak tahu apakah dia masih hidup. Kami sudah tidak berhubungan selama bertahun-tahun. Kamu seharusnya tidak mengutuk. Ayah tertabrak mobil. Lalu dia tidak. Kenapa kamu tidak menghubungiku selama ini? Aku tidak bisa memikirkan. Kenapa kamu begitu baik padanya? Apa kamu tulus atau hanya berpura-pura? Atau kamu takut akan gosip? Bagaimana aku bisa menandingimu dalam akting? Kenapa? Apa maksudmu? Apa kamu berani mengatakan bahwa kamu tidak pernah berbohong padaku? Mari kita lihat apakah itu mengenai titik lemah. Aku tidak berani berbicara. Seorang pria selalu mencintai wanita di luar pernikahan. Bukankah ini disebut berbohong? Tapi setidaknya aku tidak merasa bersalah padamu. Aku tidak pernah melakukan hal yang menyinggung pernikahanku. HM berbagi ranjang dengan istri yang berbeda. Tidak menyesal untuk pernikahan. Berbaring di samping istriku. Memikirkan wanita lain bukan pengkhianatan pernikahan. Zhang Chuang, pernikahan ini bukan lagi yang kamu harapkan. Bukan yang aku harapkan.